Hore! Saya mau bahas yang katanya porno. Shalom, saudaraku. Konten saat ini saya berangkat dari request subscriber saya. Hehehe. Gaya-gayaan video baru 2 udah punya subscriber ya. Anda sudah subscribe video-video saya belum? Ayo dong, kalau Anda diberkati dengan video-video saya, subscribe, like, komen supaya jadi berkat buat saya. Kalau perlu, share ke medsos lain supaya jadi berkat buat banyak orang. Oke? Nah, subscriber saya ini mengajukan permintaan bagaimana menjelaskan atau menjawab pembenci-pembenci Kristen yang dia hadapin, yang menuduh, yang membuli, katanya kitabnya orang Kristen itu kitab porno, gara-gara ada satu kitab, yaitu kitab Kidung Agung. Jadi bagaimana menghadapi pembenci Kristen yang seperti itu? Baik, sebelum saya menjelaskan khusus kitab Kidung Agung, saya mau tunjukkan satu buku. Saya tutup ya, biar nggak kena pasal pornografi, porno aksi. Nah, menurut Anda buku apakah ini? Di dalamnya ada gambar tubuh wanita, terus alat kelamin wanita ya disebutkan vagina, alat kelamin pria disebutkan penis. Buku apa menurut Anda? Buku pornokah ini? Bukan ya, ini buku kedokteran. Tuh, ilmu kandungan ya. Nah, jadi saudaraku, kita tidak bisa menilai satu buku dari gambar yang ada di situ atau kata-kata yang ada di situ. Oke, kita harus pelajari benar judulnya apa, maksud penulisannya apa, konten di dalamnya apa, ya kan? Nah, bagaimana dengan kitab Kidung Agung? Di dalamnya menurut catatan saya ada 8 kali ditulis kata buah dada. Nah, gara-gara itu mungkin pembenci Kristen bilang itu kitab porno. Apa itu kitab Kidung Agung? Dalam bahasa Ibrani, judul aslinya adalah Shir Ha-Shirim, atau terjemahan aslinya Song of the Songs, atau lagu di atas segala lagu. Hampir mirip dengan King of Kings, ya kan? Ya, bagus sih terjemahan Indonesia Kidung Agung, lebih puitis ya. Tapi Anda harus tahu terjemahan aslinya harusnya lagu di atas segala lagu. Dari judulnya kita harusnya tahu, oh ini kitab Kidung Agung itu kitab lagu kok. Isinya berarti syair lagu. Syair lagu berarti lebih imajinatif, bukan sejarah, bukan juga perintah, ya kan? Tapi imajinasi dari penulisnya untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, lagu di atas segala lagu. Lagu apa? Dari bacaan ya, kalau kita baca itu menunjukkan lagu-lagu pernikahan atau lagu rumah tangga. Siapa penulisnya? Salomo atau orang yang dekat dengan Salomo. Ya, berarti menuliskan bagaimana Salomo mengungkapkan cintanya dalam sebuah lagu kepada pasangannya atau mungkin pengantinnya. Kita tahu Salomo juga bukan orang sembarangan. Raja ketiga Israel. Sesaat sebelum menjadi raja, bahkan dia ditemuin malaikat, dia ditanya mau minta apa dari Tuhan. Kekayaan,
umur panjang, tapi Salomo minta hikmat. Dan benar, setelah itu, setelah dia memerintah Israel, Salomo memerintah dengan penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Raja-raja di sekitar begitu hormat, begitu respect. Dan untuk menunjukkan hormat, segan mereka, takut mereka kepada Israel, mereka menyerahkan harta benda, upeti, kekayaan, dan termasuk wanita. Baik, di pasal-pasal awal, sepertinya Salomo mengungkapkan cinta pada masa mudanya kepada gadis asli Israel ya. Gadis Yerusalem disebut hitam tapi cantik gitu. Di ayat tengah dan akhir mulai menunjukkan Salomo sudah punya selir, banyak wanita ya, tapi menunjukkan dia tetap cinta dengan cinta pertamanya. Jadi Kidung Agung spiritnya spirit yang tetap monogami loh. Aneh, meskipun Salomo pelaku poligami ya, karena upeti-upeti wanita tadi, tapi semangatnya tetap semangat monogami. Bahkan dia berkata, meskipun di istanaku ada sekian permaisuri, sekian selir, tapi seolah-olah cintanya itu terpaut pada satu wanita. Kata-kata buah dada di situ setidaknya disebut 8 kali menurut catatan saya, tetapi ya, itu menunjukkan pujian seorang suami kepada istrinya dalam sebuah syair lagu. Misalnya nih ya, misalnya Kidung Agung 1 ayat 13. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Atau di Kidung Agung 7 ayat 7. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya. Jadi ini seperti syair lagu yang mengungkap kekaguman suami kepada pasangannya. Tubuhnya dipuji-puji, rambutnya dipuji-puji. Nah, di dalam tubuhnya ada buah dada. Jadi, ya, saya belum dengar ada orang jadi nafsu gara-gara baca Kidung Agung, atau anak sekolah minggu yang lantas jadi penyelewengan seksual gara-gara baca kitab Kidung Agungnya. Saya belum pernah dengar ya. Jadi ya, kalau buat saya sama sekali jauh dari porno. Jadi kalau ada orang yang menilai ini kitab porno, aduh, jangan-jangan yang porno otaknya ya. Nah, lalu bagaimana kitab ini bisa masuk di kitabnya orang Kristen? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 15, orang Kristen awal mereka sudah punya bacaan ya dari kitab apa disebutkan di situ. Saudaraku bisa buka sendiri di rumah ya, Kisah Rasul 13 ayat 15. Taurat dan kitab para nabi. Jadi orang-orang Kristen awal ya, termasuk Tuhan Yesus, mereka ibadah di sinagog, di rumah ibadah Yahudi. Bacaannya tuh Taurat dan kitab para nabi, termasuk Kidung Agung itu. Bahkan sampai saat ini kitab Kidung Agung masih dibacakan di rumah ibadah Yahudi setiap kali Paskah. Ya, kita tahu Paskahnya orang Yahudi bukan mengingat kematian Tuhan Yesus seperti Paskahnya kita orang Kristen ya. Paskahnya orang Yahudi itu mengingat keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Kitab Kidung Agung dibacakan secara tetap. Jadi dari dulu awal Kristen awal sampai sekarang masih dibacakan. Nah, jadi orang Kristen awal tidak sekedar comot, tidak sekedar menghilangkan ya yang sudah ada di awal masuk dalam kanonisasi kitab suci orang Kristen, ditambah kemudian Injil dan surat-surat dari rasul-rasul, jadilah lengkap seperti sekarang. Jadi gitu ya. Judulnya apa? Isinya apa, maksudnya apa, penafsirannya. Ada setidaknya 2 penafsiran menurut ahli-ahli Alkitab. Pertama, kitab Kidung Agung bisa ditafsirkan ungkapan
cinta atau kasih dari suami ke pasangannya atau istri ke pasangannya. Bagaimana suami harus mencintai istrinya total, ketika jauh merasa susah, ketika dekat merasa happy. Bahkan dikatakan cinta kuat seperti maut, hanya dipisah dengan maut saja. Ya. Kemudian tafsiran kedua bisa ditafsirkan itu seperti hubungan Allah dengan manusia. Bukankah kita sering dengar hubungan Allah dengan manusia diungkapkan seperti mempelai. Allah mempelai laki atau mempelai pria, kita manusia atau gereja itu sebagai mempelai wanita. Jadi bagaimana Allah sangat mencintai manusia, dan bagaimana seharusnya kita manusia sangat mencintai Allah seperti pasangan dalam kitab Kidung Agung ya. Jadi kita harus tahu, judulnya tadi lagu, isinya syair lagu, maksudnya mengungkapkan cinta pasangan ya. Dan tafsirannya seperti itu, bagaimana kita harus juga mencintai. Oke saudaraku, jadi kalau masih ada yang mengatakan kitab Kidung Agung kitab porno, aduh, saya khawatir yang porno jangan-jangan otaknya. Oke? Semoga Anda diberkati. Shalom.